Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Munawarto Haridin MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang aneka warna dengan sistem kekerabatannya. Sebelum kami memaparkan materi ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Penny Lestari sebagai pemateri pertama, saya sendiri Susi Diana sebagai pemateri kedua, Ursula Nopayanti sebagai pemateri ketiga, Ulan Sari Sentia sebagai pemateri keempat, dan Sinta Kamelia sebagai pemateri terakhir atau pemateri kelima. Langsung saja kepada Penny Lestari, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Materi pertama yaitu tentang pengertian etnografi dan masalah aneka warna masyarakat. Etnografi adalah kajian kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik tertentu, seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Etnografi juga sering disebut sebagai strategi penelitian ilmiah yang biasa digunakan pada bidang ilmu sosial, terutama pada bidang antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Menurut Sprilly, dia menyatakan bahwa etnografi adalah pekerjaan menggambarkan kebudayaan. Sedangkan menurut Agar, tujuan dari etnografi itu adalah belajar untuk pengetahuan yang belum diketahui. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etnografi adalah pengetahuan tentang kehidupan, kebudayaan, dan gagasan yang hanya dapat diperoleh melalui proses belajar. Klarifikasi aneka warna ciri tubuh masyarakat itu erat hubungannya dengan persebaran yang ada di muka bumi ini. Dilakukan oleh seorang dokter bernama C.G. Pritchard. Ia menghubungkan data etnografi ciri-ciri fisik dengan data etnografi tentang kebudayaan. Suatu teori yang menyatakan bahwa perubahan cara hidup, artinya perubahan kebudayaan merupakan salah satu sebab dari perubahan ciri fisik manusia itu sendiri. Jadi, gejala aneka warna-warni masyarakat itu dipengaruhi oleh sejarahnya masing-masing, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitarnya dan struktur internnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Penny Lestari sudah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu tentang B. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah tata hubungan antara anggota suatu keluarga yang ditentukan oleh batas. Batasnya itu ada kesadaran kekerabatan, pergaulan kekerabatan, dan hubungan kekerabatan. Yang pertama itu prinsip keturunan. Tata hubungan kekerabatan ditentukan oleh prinsip-prinsip keturunan. Yang ragamnya dapat saya jelaskan. Yang pertama yaitu prinsip patrilineal, yaitu hubungan kekerabatan berdasarkan pada garis pria atau kekerabatan ayah saja, sedangkan kekerabatan ibu tidak diperhitungkan. Contohnya itu masyarakat Batak. Yang kedua itu prinsip matrilineal, adalah hubungan kekerabatan berdasarkan pada garis wanita atau kerabat ibu saja, sedangkan kerabat bapak tidak diperhitungkan. Contohnya itu masyarakat Minangkabau. Yang ketiga, prinsip bilineal, adalah hubungan kekerabatan berdasarkan pada garis pria untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui garis wanita untuk jumlah hak dan kewajiban lainnya. Contohnya itu masyarakat Umbudu di Anggala. Yang keempat, prinsip bilateral, adalah hubungan kekerabatan berdasarkan pada garis pria maupun wanita, karena dalam kehidupan bermasyarakat individu tidak bisa berhubungan dengan semua kerabat biologisnya. Maka dalam prinsip bilateral
dapat dibagi menjadi 4 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip ambilineal adalah hubungan kekerabatan untuk sebagian orang dalam masyarakat diperhitungkan menurut garis pria untuk sebagian orang lainnya menurut garis wanita. Contohnya itu masyarakat Dayak Iban Uluwai. Yang kedua itu prinsip konsentris. Hubungan kekerabatan diperhitungkan sampai angkatan atau generasi terbatas. Contohnya itu masyarakat Jawa dari lapisan bangsawan. Yang ketiga itu prinsip promogenitur. Adalah hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis pria dan wanita yang tertua saja. Contohnya itu masyarakat di Valencia. Yang keempat, prinsip ultimogetur adalah hubungan kekerabatan diperhitungkan melalui garis pria dan wanita yang termuda saja. Contohnya itu masyarakat Bagada di India Selatan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Ursula Novayanti. Saya persilakan. Saya Ursula Novayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang keluarga inti, keluarga luas, kindred, keluarga ambilenial besar, dan keluarga ambilenial kecil. Yang pertama adalah keluarga inti. Istilah keluarga inti ini pertama kali dikembangkan di dunia barat. Istilah keluarga inti ini digunakan untuk membedakan kelompok yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya, berupa ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu atap. Yang kedua, keluarga luas. Keluarga luas adalah satuan kekerabatan yang terdiri atas beberapa orang. Kekerabatan ini berasal dari kerabat dekat suami dan istri, berupa paman dan bibi, yaitu adik dan kakak dari suami maupun istri. Yang ketiga adalah kindred. Kindred adalah sebuah kesatuan kekerabatan yang dimulai dari seorang warga yang memprakarsai suatu kegiatan. Dalam berbagai masyarakat di dunia, orang saling membantu satu sama lain dan sering bergaul, dan juga melakukan aktivitas bersama-sama saudara kandung dan kerabat dekatnya. Yang keempat adalah keluarga ambilenial besar. Keluarga ambilenial ini sering terjadi lebih dari 3 atau 4 angkatan. Keluarga ini diturunkan oleh nenek moyang yang tidak saling mengenal. Jumlah warga kelompok ini beratus-ratus hingga mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Yang kelima, yang terakhir adalah keluarga ambilenial kecil. Kelompok kekerabatan ini terjadi bila suatu keluarga yang antrolokal mendapat suatu kepribadian yang disadari warganya. Tidak hanya selama hidup saja, tetapi ada sejak 2 hingga 3 angkatan dalam waktu yang lampau. Kelompok ini biasanya kecil, terdiri dari kira-kira 25 sampai 30 orang saja, namun masih saling mengenal dan saling mengetahui hubungan kekerabatannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Ursula Novayanti. Yang ketujuh, klien kecil. Klien kecil adalah kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa keluarga luas keturunan dari satu leluhur. Ikatan kekerabatan yang berdasarkan hubungan melalui garis keturunan pria saja jumlahnya sekitar 50-70. Yang kedelapan, klien besar. Klien besar yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seluruh leluhur yang diperhitungkan dari garis keturunan pria atau wanita. Yang kesembilan, fatri. Fatri ini merupakan kelompok kekerabatan yang pralinier atau yang matrilineal, bersifat lokal dan merupakan gabungan dari kelompok-kelompok lain sedepannya. Yang ke-10, separuh masyarakat. Separuh masyarakat merupakan kelompok kekerabatan gabungan klien seperti patri, tetapi yang selalu merupakan separuh dari suatu masyarakat. Fungsi paruh masyarakat secara umum sama dengan klien besar dan patri. Sekian presentasi dari saya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu mengenai pengertian keluarga. Nah, di sini keluarga adalah sebuah lingkungan rumah tangga yang terdapat di beberapa orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan, yang menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental, mendasar, dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggota yang berada dalam suatu jaringan. Pakar moral dan etika klasik Convenicus, seperti yang dikutip William J. Gode, menyatakan bahwa suatu masyarakat akan kehilangan kekuatan manakala orang sudah gagal memenuhi kewajiban-kewajiban keluarganya. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat hanya akan terwujud apabila setiap orang sebagai anggota keluarga mau berperilaku benar, dalam arti berhasil memenuhi kewajiban-kewajiban keluarganya. Selanjutnya yang B, yaitu pengertian pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu peran keluarga dalam pendidikan. Bidang-bidang pendidikan di mana keluarga dapat memainkan yaitu: yang pertama, peran keluarga yang pertama itu 1. Keluarga dalam pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak. Di sini keluarga mempunyai peran penting untuk menolong pertumbuhan anak-anak dari jasmani, baik aspek perkembangan ataupun aspek perfungsian. Selanjutnya yang kedua yaitu peranan keluarga dalam pendidikan akal atau intelektual. Walaupun pendidikan akal telah dikelola oleh institusi-institusi yang khusus semenjak dari dahulu, tetapi keluarga masih tetap memegang peranan penting dan tidak dibebaskan dari tanggung jawab ini. Yang terakhir yaitu nomor 3, peranan keluarga dalam pendidikan psikologi dan emosi. Di antara bidang-bidang di mana keluarga dapat memainkan peranan penting adalah pendidikan psikologikal dan emosional. Pentingnya peranan dalam keluarga dalam pendidikan ini adalah sebagai ia sangat melibatkan anak-anak dalam tahap awal hidupnya, di mana hubungan-hubungan dan pengalaman sosialnya dalam dan belum cukup luas. Juga belum sanggup ia berdikari untuk menanggapi suasana dan memiliki sekelilingnya. Mungkin sekian presentasi dan kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.